آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر ولا تعسر وتتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tahu kamu isim apa? Tahu kan? Oke. Tahu kamu isim apa? Oke. Kamu udah tahu isim itu apa? Sekarang pertanyaannya tuh, di saat kamu ketemu isim yang dirofakkan, paham nggak? Itu ikrobnya nggak lepas dari berapa kemungkinan? Bulu ya. 10 apa itu? Itu fa'il, naibul fa'il, ada khobar, amil nawasir, Nggak ada melawasi. khobar, kemudian naat atau tauhid ada. Amil nawasi nggak ada sih itu. Emang amil nawasi itu isim itu amil nawasi. Nggak pakai yang Nah terus apa? naat atau tauhid. Udah berapa itu? Bilang Nggak ada 9 situ. Banyak 7 itu. Fi'il naibul fa'il naibul fa'il ada khobar isim kana khobar inna ma'an adab taukid bar Nah atau taukid. Perhatikan ya. Nanti kalau kita ketemu di kitab kuning kamu isim dirofakkan dia, maka ikrobnya itu nggak lepas dari yang 7 itu. Ciri khas masing-masing udah kita sebutkan sampai bab donna. Sekarang yang akan datang naat atau taukid badal. Yang akan datang naat atau taukid badal. Naat atau taukid badal. Hari apa ini? Kamis. Oh ya, Jumat. Besok. Berarti besok naat atau taukid badal. Baru malam Sabtu sampai akhir kita. Sampai Sabtu pagi. Udah. Oke. Ciri khas fa'il apa? Kan tadi kita bilang bahwasanya kalau ada isim dirofakkan nggak lepas daripada yang 10 kan? 10. Terus kapan kamu hukumkan itu fa'il gitu? Kapankah kamu hukumkan isim itu apa kalimat itu fa'il? ada isimnya Isim. marfu ya, Terus sebelumnya ada bina fi'il ma'lum. yang malum. Kapan kamu hukumkan kalimat tersebut sebuah naibul fa'il? Kapan kamu i'rab? Ya. Perhatikan ya. Di saat kita bilang nahu apa ikrobnya maksudnya antara kalau pemain dirofakkan antara yang 10. Kalau dinasabkan antara 15 akan datang nanti. Kamu mungkin udah baca-baca juga kamu. Kapankah kamu vonis sebuah kalimat itu ikrobnya naibul fa'il? Isimnya marfu sebelumnya huruf bina majhul Huruf fi'il. fi'il bina majhul Fi'il majhul kamu. Apa itu fi'il bina majhul? Bagaimana ciri-cirinya? Fi'il bina majhul diawali dia. Enggak, dari lapasnya, bukan terjemahnya yang tanya. Beda, perhatikan soalnya. Bagaimanakah ciri-ciri fi'il bina majhul dari ciri lapasnya? Dari Enggak ada dari berarti. dari lapasnya.
Ada 4 ya caranya. Yang pertama, apabila fi'il madinya 3 huruf, dhamma awal kasrah sebelum akhir. Apabila fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan huruf mudhari'ah, Rumah tangga ada. tambah huruf ta, dhamma huruf pertama dan huruf kedua dan kasrah sebelum akhir. Bila fi'il madinya tambahan huruf hamzah, dhamma huruf pertama dan huruf ketiga dan kasrah sebelum akhir. Dan ketika fi'il mudhari dimajulkan, dhamma awal dan fathah sebelum akhir. Tuh. Kalau berarti cara menjawabkan fi'il mudhari cuma satu. Dhamma awal, fathah sebelum Akhir. lah. Kan di kitab kuning kan nggak ada barisnya. Kayak mana cara kamu mendeteksi apakah itu bina maklum atau majhul? Tergantung korina. Korina apa maksudnya? Tergantung pertanda kalimat itu. Iya maksudnya korina gimana? Tanda gimana maksudnya? Gimana tandanya? Kalau sama dia diartikan sebagai Apa? naibul fa'il atau fa'il. Diartikan naibul fa'il atau naibul fa'il? Bukan di situ. Bukan di situ pengaruhnya, bukan di situ. Kalau fa'il naibul fa'il sama aja, bentuk fisiknya sama aja. Yang membedakan ini keduanya di fi'ilnya. Kan pertanyaan di fi'il. Bagaimana kamu mendeteksi kalimat fi'il tersebut fi'il maklum atau majhul? Kok kan naibul fa'ilnya? Oke, kamu bilang tadi memang dari korina ya. Korina kayak mana korina? Karena jelaskan itu. Kalau kau jawab seperti itu ya nggak paham kamu nanti saat praktik nanti. Tergantung kalimatnya. Iya kalimat apa? Kalimat itu sudah boleh. Gimana maksudnya? Contohnya dia dibuat bina majul atau bina maklum. Iya itu maksudnya. Berarti apa? Fi'il apa? Lihat fi'ilnya itu. Cocok enggak setelah diartikan dengan awalan me atau awalan di? Bina maklum atau bina majhul? Cocok enggak? Melihat kepada setelahnya berarti. Melihat kepada setelahnya cocok enggak dia dengan awalan di atau awalan me? Awalan apa contoh dipukul atau memukul? Nah, itu koordinat. Sekarang kamu. Naibul fa'il ada berapa macam? Dua ya. Apa itu? Dan Zohir yang mutmar. Zohir dan mutmar. Oke. Zohir dan mutmar. Kamu? Berarti ada yang berbentuk isim zohir, ada yang berbentuk isim domir. Sekarang pertanyaannya itu, sebutkanlah sebutkanlah lapas-lapas domir yang bisa menjadi fa'il. Apa saja lapasnya? Lapas-lapas domir yang bisa menjadi fa'il. Ya. Apa? Ya, semua tarik terus. Anti. Enggak ada anti. Anta terus. Anti enggak ada. Enggak ada. Soalnya Anak-anak dia. anak nu terus. Atasnya wow. Jamaah sama nun. Sama apa lagi? Satu lagi. Apa lagi? Iya terus. Wahya terus apa lagi? Ya mana setil? Khotbah. Karena di situ kan? Domir-domir yang bisa menjadi fa'il. Nah itu. Depannya. Sebutkanlah semua rincian domir, pembagian domir. Sebutkan semua pembagian domir, rinciannya aja, jangan lapas-lapasnya. Nanti lapas-lapas yang lain. Rinciannya, pembagiannya aja secara global. Pembagian apa? Secara kasarnya aja. Garis-garis besarnya aja. Jaring ji. Apa? Enggak ada. Dan
domir ada dua, domir baris, domir mustatir. Baris terbagi kepada dua, muttasil munfasil. Muttasil bersambung, munfasil berpisah. Mustatir ada kalanya wujuban, ada kalanya jawaz. Boleh wajib disembunyikan domirnya, boleh disebutkan domirnya, boleh tidak disebutkan. Terus itu tadi yang masih kurang tuh. Yang itu. Yang muttasil. Muttasil domir baris muttasil ada kalanya dirofakkan, ada kalanya dinasabkan, ada kalanya dikhafatkan. Terus. Domir baris munfasil ada kalanya dirofakkan dan dinasabkan. Sekarang pertanyaannya, sebutkanlah semua lapas-lapas domir baris muttasil marfu. Domir rafa mutahari o jamaah tasnya yang mana setemu kata nisbah. Kamu sebutkanlah semua domir nasab domir apa baris muttasil mansub. Akromani, akromana, akromaka, akromaki, akromakuma, akromakuma, akromakunna, akromahu, akromaha, akromahuma, akromakunna. Sebutkanlah semua domir baris muttasil majrur. Bika, biki, bikuma, bikum, bikunna, bihu, biha, bihuma, bihunna, biya, bina, Bina. bina. Sebutkanlah semua domir baris munfasil marfu. Huma ya huma anta antuma antuma anti antuma antunna ananan. Domir baris muttasil apa nah? Domir baris munfasil mansub. Iya ya, iya la, iya ka, iya ki, iya kuma, iya kum, iya kunna, iya hu, iya ha, iya huma, iya hum, iya hunna. Sebutkan tempat-tempat wajib menyembunyikan domir. Kujil. Lima. Apa itu ya? Sebutkanlah. Tempatnya aja dulu. Jangan domir sembunyikan nanti yang lain soalan. Tempat-tempatnya aja. Al-Maknawi. Apa? Maknawi. Maksudnya gimana itu maksudnya? Maknawi gimana maksudnya? Silakan. Ambung. Tempat-tempat wajib menyembunyikan domir. Nah, kamu Ada 5 ya. apa itu? Yang pertama pada fi'il amar mufrad muzakkar. Terus. Yang kedua pada fi'il mudhari huruf mudhara'ah ta. Yang ketiga pada fi'il mudhari huruf mudhara'ah hamzah. Yang keempat pada fi'il mudhari huruf mudhara'ah nun. Yang kelima pada fi'il ta'ajjub awal. Sebutkan domir-domir yang disembunyikan di tempat masing-masing. Apa saya lapas domir disembunyikan pada tempat-tempat itu? Yang wajib. Iya. Kalau dalam fi'il amar itu mudzakkar anta. Terus. Sedangkan pada fi'il mudhari diawali oleh ta mudhara'ah kemudian anta. Terus. Diawali hamzah kali wahda kemudian anak. Kalau diawali nun kali mal ghair dengan nahnu. Ta'jub awal kemudian huwa. Semua domir yang disembunyikan itu hukumnya apa? Enggak. Semua isim semua domir yang disembunyikan hukumnya itu apa? Fa'il. Pokoknya kalau ada penyembunyian domir yang tersembunyi itu fa'il hukumnya. Semua domir yang disembunyikan hukumnya fa'il. Dimanapun letaknya. Hukumnya fa'il. Kamu. Berarti kapan saatnya boleh-boleh saja menyembunyikan domir?
Kapan aja saatnya boleh menyembunyikan domir, nggak wajib. Apa? Iya. Ya, pada contoh yang suri nggak akurat seperti itu. Selain yang 5, titik. Selain tempat yang 5 itu boleh-boleh saja. Selain tempat wujuban, berarti boleh-boleh saja. Kamu. Semua isim dirafa'kan itu kita bilang apa dia? Umdah kan? Oke, bantu. Apa yang maksud umdah? Pokoknya Apa maksud pokok? tidak lengkap kalau tidak dengan pokoknya Maksudnya? tidak lengkap kalau tidak disertai yang Berarti kalau kamu bilang tidak lengkap, berarti intinya di situ. Gitu bahasa kamu ya. Berarti apa? Contoh, di saat kamu bilang tidak lengkap, berarti intinya di situ. Cuman kurang lengkap aja. Apa maksud umdah? Ya kan namanya kan belum paham namanya. Kan udah bilang sama kalian. Patokan pahami itu apa? Bisa kamu memahami orang lain. Patokan ngapal itu apa? Di saat ditanya, tek langsung bisa jawab. Itu patokan hafal tuh. Kalau kau masih meraba-raba, maunya tok gitu. Enggak ada seperti itu. Patokan hafal seperti itu. Kalau hafalan kamu enggak seperti itu, pasti cepat nanti lupanya. Nah, kamu ya. Tidak akan terdiri kalam jika tidak ada yang 10 kecuali karena yang 10. Berarti apa? Maksudnya tidak akan berdiri kalam kecuali dengannya kan? Berarti pemain inti kalam itu yang 10. Pemain intinya. Nanti juga mengambil kesimpulan dari itu. Pokoknya intinya situ nanti. Kamu tahu failnya, kamu tahu failnya, itu titik permasalahan. Kamu tahu mubtada, kamu tahu khabarnya, itu kesimpulannya. Contoh umpamanya. Apa tuh? Mana? Kashful aurati. Apa? Kashful aurah membuka aurah. Kashful aurati fi hadzal zaman. Kashful aurati walau lirrajuli al-mushtagil aw al-mar'ati al-mushtagilah aw syabab haramun. Mana khabarnya? Haram. Ini banyak nggak kata-kata sih? Banyak nggak? Enggak, ini bel semua itu. Kesimpulannya buka aurat adalah haram. Titik. Itu kesimpulannya. Ini yang bel semua ini. Bel ini enggak apa. Bukan ini pelengkap namanya. Di kesimpulannya ini buka aurat haram. Itu maksud, dari situ akan mengambil kesimpulan. Nanti saya kita perhatikan nanti apa kesimpulan ibarat ini? Buka aurat adalah haram. Ibu maksud umdah maksudnya tuh. Maksud umdah seperti itu. Nanti kan kalau masuk tahap perhatian, nanti kalian akan kelihatan semua. Akan lihat semua bagaimana materi yang kalian hafal, materi yang kalian pahami di situ. Nah itu maksudnya, itu maksud umdah, mengambil kesimpulan. Maksudnya apa? Kesimpulan di sini membuka aurat hukumnya haram. Titik. Karena ini ibaratnya mubtada kan? Ini khabar. Titik permasalahan umdah. Buka aurat. Nah tuh. Siapa berikutnya? Ulun cakap. Sebutkanlah contoh fa'il yang berbentuk dhamir. Darabtu. Berbentuk isim zahiri, yang musanna. Dorobna. Yang musanna. Dorobani. Dorobani enggak ada dorobani. Enggak apa-apa. Karena kita kasih apa apa. Yang mau perlu dulu, doroba zaidun. Apa? Doroba? Nah, apa? Nanti kalau ketemu belajar nanti baru nanti ayo uji nanti.
Ya chat ujian 3 GDP ini nanti banyak itu soalnya. Nah, apa itu mubtada? Apa namanya? Kapan kamu vonis sebuah kalimat itu sebagai mubtada? Itu apabila dia isim dan marfu dan di awal kalimat, maksud di awal kalimat adalah di awal pembahasan. Awal pembahasan. Di awal pembahasan. Awal kalimat maksudnya awal pembahasan. Maksud awal pembahasan kayak mana? Tidak harus di awal kalimat ya. Nggak harus di awal kalimat terus. Maksudnya gimana awal pembahasan? Tidak harus di awal kalimat. Dan apabila ada pembahasan yang baru ya. Apabila ada pembahasan yang baru terus apa yang terjadi? Kiamatlah dunia ini. Oke. Apa maksud awal pembahasan? Kamu bilang kan nggak harus di awal kalimat, oke? Gimana tuh? Berarti awal kalimat termasuk awal pembahasan, awal kalimat. Bukan kita bilang awal kalimat juga salah itu. Ini awal kalimat apa ini awal kalimat? Tak awal kalimatnya. Ini kalimatnya apa? Amli. Salah kamu. Di awal kalimat kita bilang ulah kita komentari itu perkataan yang itu. Awal kalimat, bukan awal kalimat yang sebenarnya. Apa maksud awal pembahasan? Nah, kamu. Berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, berbeda ataupun dia itu udah pembahasan baru, tidak lagi hubungan erat, ada lagi hubungan dengan sebelum tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Itu maksudnya itu. Baik dia di awal perkataan, baik dia di awal perkataan, bukan awal kalimat, awal kalam, awal perkataan ataupun awal ibarat. Awal ibarat boleh, awal paragraf boleh. Baik dia di awal paragraf atau di tengah-tengah paragraf. Baik dia di awal paragraf ataupun di tengah-tengah paragraf. Boleh. Kalau seperti itu jangan bilang awal kalimat. Nah. Awal kalimat nanti hurufnya. Baik dia, penting ya. Berarti itulah maksud awal kalam ya, awal pembahasan. Nah, mubtada. Siapakah yang merupakan mubtada? Apa itu tidak? Apa itu tidak? Yang merupakan mubtada ya. Ya apa arti tidak? Arti tidak apa? Kamu nggak tahu arti tidak? Lu. Kamu kucing. Arti tidak apa? Nah, sama. Yang menghubungkannya. Hah? Yang menghubungkannya. Sama. Permulaan. Ibtida. Gimana kalian tuh? Ibtida, babul ibtida, permulaan. Makanya dari sini ada kaidah. Apa kaidahnya? Berangkat daripada yang merupakan mubtada itu adalah ibtida, maka ada kaidah. Apa kaidahnya? Kamu. Kan tadi yang merupakan mubtada apa? Ibtida. Amil itu namanya amil maknawi. Nah, berangkat dari bahwa yang merupakan mubtada al-ibtida ada sebuah kaidahnya. Apa kaidahnya? Jelaskan itu. Isim dipangkat dengan mubtada. Nah, setiap isim di pangkal kalimat dirofakkan menjadi mubtada. Apa itu khabar? Penyempurnaan bagi antara mubtada atau khabar nyambung. Dempet. Nggak mesti. Mubtada berapa model? Kamu sadar nggak? Sadar kamu? Hah? Iya, ada berapa model mubtada? Berapa macam? Hah? Apa itu? Silakan. Apa?
Silakan. dua ya, Apa itu? dohir mutmar Apa itu mubtada yang zahir? yang bukan berbentuk domir, Yang mudmar? yang berbentuk domir. Nah, sebutkanlah lapas-lapas domir yang bisa menjadi mubtada. Wa huma hum yauma huna anta antum antum anti antum antum ana nahnu. Khobar ada berapa macam? Dua ya. Apa itu? Mufrad dan ghairu mufrad ya. Apa itu khobar mufrad? Jadi qayyimuna. Apa itu khobar mufrad? Jadi kalau kau bilang khobar mufrad ala zain qaimun berarti cuma itu doang sebatang kara di dunia ini khobar mufrad. Yang selain dari ghairu mufrad ya. Khobar yang bukan? Ghairu mufrad ya. Memang apa itu khobar ghairu mufrad? Jumlah ya. Atau jumlah atau kamu. Jumlah itu simbol jumlah. Apa itu jumlah? Ada berapa macam jumlah? Dua ya. Apa itu? Ismi dan fi'liyah. Sibul jumlah? Dua ya. Apa itu? Dzarf dan jumlah. Kamu. Sebutkan contoh khobar yang berupa jumlah ismiyah. Dua. Undang-undang ya. Hah? Kamu. Contohnya yang pertama Zaidun Abu Huja'ah. Yang kedua Zaidun Jariyatu Jahibatu. Kamu. Jumlah fi'liyah 2. Pertama Aisyah tuh tuhibbuni. Apa? Aisyah tuh tuhibbuni. Nah, terus. Kedua ya. Khadijah tuh tagumun ya. Apa? Khadijah tuh tagumun ya. Kamu. Jumlah ismiyah 2 selain yang mereka bilang. Itu aja contoh apa sampai digelar semua. Contohnya. Zaidun kita punya ayunnya. Terus banyak kali contohnya di muka bumi. Zaidun Abu Qatilun. Kamu depannya jumlah ismiyah 2. Jumlah fi'liyah 2. Khobar berupa jumlah fi'liyah 2. Zaidun yadhabu. Terus saya ini labu terus. Ada rusun. Kamu. Amirun yaftahu. Jumlah ismiyah. Ismiyah.
rojulun waladuhu qaimun. Terus nomor 2. Sini Bayan, makasih. Zaidun waladuhu Masih 17 nah kan? Zaidun waladuhu jalisun. Apa? Terus. Kamu pikir ya. Mana si Farhan? Terus kenapa kalian nggak main? Terus? Nanti ke situ. Ya pikirlah kamu dulu enggak apa? Sekolah kamu. Kamu nanti kamu ujian lagi sama ya. Sendirian. Lanjut. Nggak ada kata. Apa tuh? Maksudnya mubtada khabar. Mubtada apa namanya? Khabarnya. Bawa sarapan kalian si kalian tuh. Apa? Yuftahu qatala. Qatalu ya. Jumlah apa sama kamu tadi? Pilih ya. Pilih kan? Tadi kamu? Yuftahu qatalu ya. Tahu kok terlalu dibuka, dibunuh. Kamu. Muhammadun jelas deh. Muhammad saya duduk. Udah kita bilang tuh, siapa kita bilang? Setiap khabar jumlah dan sibuk jumlah harus ada rubitoh kan? Iya. Kalau umpamanya kau bilang Muhammadun sama jelas itu nggak ada hubungan Muhammad dengan kalimat jelas itu nggak ada. Muhammadun yatridu. Terus Muhammadun yajlisu. kamu jumlah isimnya banyak kali setelahnya. Zaidun abuhu qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Zaidun Abuhu qaimun. Nah terus udah tadi dulu, udah tadi bilang nggak ada yang tadi bilang, udah ada bilang. Zaidun abuhu jahil. Terus kepala Ria bisa kalimat berbeda. Terus nomor 2. Banyak sekali contohnya jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ini terus. Zaidun yakhruju ya. Jumlah ismiyah bukan fi'liyah. Kamu udah hafal jumlah fi'liyah sebelumnya karena sekarang. Karena sama aja ada jumlah ismiyah. Kamu cari-cari jumlah fi'liyah dulu kan. Udah sama kalian kemarin. Cari contoh masing-masing 5. Ini yang ada cuma 2. Zaidun jalisun kursinya. Saya jalisun. Zaidun jalisun kursinya. Tidak ada hubungan situ. Tidak ada rubitohnya. Silakan. Zaidun amam al-masjid. Jumlah ismiyah Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Sambung. Sambung.
Banyak sekali sebelumnya ya Allah. Oh, banyak sekali. Buat mubtada, buat isim dirafa'kan di awal. Baru buat susun mubtada khabar lagi di setelah itu. Bikin domirnya. Selesai. Kamu tadi udah sama kamu itu? Soal ini. Boleh siapa tadi? Sama udah tadi tapi tak dapat ya. Berarti udah soal baru berarti. Dari siapa tadi itu soal itu? Si bocil lah. Dari kamu tadi. Sebutkan contoh khabar mufrad. Contoh mubtada yang khabarnya khabar mufrad. Tiga. Hidup Pak Iman. Jidani Pak Iman. Hidup Pak Iman. Di saat khabarnya itu berupa syurub atau jem majrur, apa ketentuannya? Apa itu? Di manakah letaknya khabar? Bahkan kamu ketemu mubtada. Ketemu kamu mubtada isim dirafa'kan atau ya, awal pembahasan. Ketemu kamu mubtada. Bagaimanakah strategi kamu untuk mendeteksi khabarnya mana? Apa maksudnya? Itu kan itu definisi mubtada itu. Definisi khabar itu takrif khabar. Nah, kita udah mau kamar mandi. Gara-gara kamu ya kamar mandi. Nanti kita lanjut. Allah Ta'ala. Lanjut. Lebih. Ya udah, dari itu aja. Nanti kan dicek ikut. Kalau Maksudnya ujiannya dilanjut lagi? lanjut. Gila kalau nggak dilanjut gimana? Enggak, aku bikin contohnya, udah aku bilang. Lu bilang at-talibu ya. Kalau pilih ya enak lagi dah. Itu seminggu buat at-talibu lah. Si kawan ya tahu jaya dan. Siap kan? Pilih ada kebijakan. Keberengkau. Apa itu? Aku dah kalau isi Mia baru balik tuh. Tapi aku bilang at-talibu itu kan aku dari mana itu. At-Talibu baru buat isim lagi buat ada umrahnya kan nih baru buat Oh, kamu Nabi ya kamu dua. Abani lah dipanggil kamu Abani. Ya, ini memang hafalanku kurang apa ini? ada muko imatun ini Tahu mah apa itu? Enggak tahu. Robi tanda. Di mana bisa diambil kesimpulan? Robi toh. Itu orang bahasa. Tarif khabar. Kena saya kan cuma kan ayo berselesai. Iya, bener ya gitu. Ya, itu bilang apa soalnya tadi bukan ngobrol yang ditanya Contoh-contohnya itu ada memang. kapan ketemu kabarnya kapan ketemu kabarnya gimana cirinya? Ciri apa? kita udah Itu lebih kita sudah keluar sana.
Yang ingatan na itu kan bikin contoh di mana kata itu. Apa yang apa? Apa yang Iya deh. tadi? Kalau mubtada'nya Ulangi lagi nanti soalnya itu enggak enak, enggak siap bah. kalau mubtada'nya Enggak enak, enggak siap. Apa, Bi? Ulangi lagi nanti itu. B. B. Oh, B. Kalau mubtada'nya musannah setelahnya itu harus musannah juga. Zaidani kok iman. Misalnya ini Hadani Hadani Umumah aku bilang Ang pandai itu si Batu. Udah kayak mesin. bilang aja Yang pandai nih. Yang pandai si Batu itu. Pandai dia. Enggak nyampe lagu. Dibukanya. Gua dong. Yang tarik lah 8 kan. Apa anak nu Lebih kau lagi tasmi itu kan, Bos? Iya. Kali tasmiyah baru jamaah yang Oh. 16. Kamu dapat apa? Dan Indonesia juga tadi kan? enggak yang udah Enggak. itu wah 17. ini suah enggak ada di sini 17. Aku tambahnya ada yang Nggak ada sih. di dalam rapat mutarik itu Iya, ada dengan tarik ini enggak ada. Temunya ada. misalnya udah di dalam rapat mutarik jadi ada ini suah memang iwak mengapinya dorobna bahasa mutukan dari kamu Apa tambahnya kurang sih? Lah. Tasmiyah ada jamaah. Ya mau setengah mau tambah tadi kan? Tambah Indonesia. tapi tidak ada di dalam rapat mutarik Iya, misalnya ini jadi coba yang jadi coba baru. anjay Kalau mau buat sorry dari ini aja gini baru. Isi Baru di itu. Penlakannya olehmu. Oh, banyak. Astaga. Iya. Kira-kira. Kalau ini aku ajar ya di HP baru ya. Kalau kamu juga Ada banyak itu buat apa lagi? Kan ada dia edit itu lagi. kau ini akan oleh. Kau mau sambung ya? Muku dia udah Tarik video-video yang cocok. Kamis 23 Januari 2020. Permulaan.